Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Ini kompetensi dasar yang ke-13 tentang menerapkan pelaporan aktivitas kas kecil. Anak-anak, ini minggu yang kedua ya, atau pertemuan yang kedua dari kompetensi 13. Materi yang akan kita bahas adalah pengendalian dan pemantauan uang tunai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan PPT selanjutnya ya. 1A. Pengertian pengendalian. Menurut Ed P. Strong, pengendalian adalah suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Kemudian kalau menurut Harold Kunz, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Kemudian pengendalian kas atau cash control adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuan labanya. Pada dasarnya, tujuan pengendalian kas adalah mencapai kas yang optimal. 1B. Pengertian kas. Kas adalah harta kekayaan perusahaan yang sifatnya sangat likuid. Likuid itu bisa cepat dicairkan ya, dan berjangka pendek yang dapat dipergunakan dengan bebas untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai. Bisa berupa uang kertas, uang logam, uang wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan tersebut ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sekarang istilah kas ini menurut para ahli ya. Menurut Rizal Effendi, kas adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Menurut Dwi Wartani, kas adalah aset keuangan yang paling likuid yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan membayar kewajiban perusahaan. Jadi maksudnya ini uang itu bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan maupun untuk membayar utang perusahaan kita. Menurut Thomas Sumarsan, kas adalah aset lancar yang sifatnya sangat likuid dan dapat digunakan secara langsung untuk keperluan operasional perusahaan. Ini sama dengan pengertian dari Dwi Martani tersebut. 2. Karakteristik kas. Kas itu merupakan aset perusahaan yang paling likuid. Artinya itu segera bisa dicairkan atau mudah untuk dicairkan ya. 2. Kas itu dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. 3. Kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Contoh kas adalah uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau billet, rekening tabungan, traveler check, cek kasir, wesel bank, money order, kas kecil, uang pengembalian, kas yang ada di cabang-cabang tetap, dan sebagainya. 3. Tujuan pengendalian kas. Nah, kenapa kita melakukan pengendalian kas? Kita mempunyai tujuan ya. 1. Mengambangkan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas. 2. Menjamin ketelitian dan dapat dipercaya atau tidaknya dana akuntan tentang kas. 3. Mendorong tercapainya efisiensi. 4. Dipenuhinya kebijakan manajemen tentang kas. 4. Prinsip-prinsip pengendalian kas. 1. Pembentukan pertanggungjawaban. 2. Adanya pemisahan tugas secara tegas. 3. Prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan. 4. Pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik. 5. Verifikasi internal yang independen harus ada. Nah,
5. Unsur-unsur pengendalian kas. 1. Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko. Ketiga, aktivitas pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah pemantauan. 6. Apa fungsi atau motif kas perusahaan? 1. Kas untuk motif transaksi ya. Jadi uang itu bisa digunakan untuk transaksi. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk berjaga-jaga. Misalkan kalau ada sesuatu yang tidak terduga-duga ya, kita sudah mempunyai uang. 3. Kas untuk motif spekulatif. 4. Motif compensating balance. Ini artinya sifat keterpaksaan dari perusahaan karena untuk meminjam uang kepada bank. Anak-anak, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kas, yaitu 1. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang atau jasa. 2. Adanya pembelian barang dan jasa. 3. Pembayaran biaya-biaya operasional. 4. Pengeluaran untuk pembayaran angsuran pinjaman. 5. Pengeluaran untuk investasi. 6. Penerimaan dari pendapatan. Dan 7 adalah penerimaan dari pinjaman. Jadi faktor-faktor ini atau kegiatan-kegiatan inilah yang akan mempengaruhi besar kecilnya uang kas di suatu perusahaan. 8. Sumber-sumber penerimaan. Suatu perusahaan akan mendapatkan penerimaan dari 1. Penjualan barang secara tunai. 2. Pembayaran piutang oleh pelanggan. 3. Hasil penjualan aktiva tetap. 4. Penjualan saham dalam bentuk kas. 5. Pengeluaran surat utang jangka pendek. 6. Pengeluaran surat utang jangka panjang. Kemudian penerimaan dari sewa, penerimaan dari sumbangan, dan yang terakhir adalah pengembalian pajak. Maksud dari pengembalian pajak ini artinya kita akan membayar pajak itu sudah kita perkirakan berapa jumlahnya. Tetapi pada kenyataannya di saat kita membayar pajak itu tidak sebesar apa yang sudah kita perkirakan gitu ya. Jadi kita mendapatkan pengembalian dari pembayaran pajak tersebut. 9. Jenis-jenis penggunaan kas. Nah, kas itu digunakan untuk apa? Itu maksudnya ya. 1. Untuk pembelian barang secara tunai. 2. Untuk membayar biaya gaji, upah yang sifatnya rutin. Kemudian 3. Untuk membayar sewa. 4. Membayar asuransi. 5. Membayar pajak. 6. Membayar iklan atau promosi. 7. Membayar persekot. 8. Membayar angsuran pinjaman. 9. Pembayaran surat berharga jangka pendek. 10. Pembayaran surat berharga jangka panjang. Dan penarikan kembali saham yang beredar. 10. Pengendalian kas itu dilakukan karena apa? 1. Uang kas dapat berpindah tangan dengan mudah ya. Nah, ini perlu adanya pengendalian kas agar kita bisa mengontrol peredaran uang di perusahaan kita. 2. Tidak ada identifikasi pemilik. 3. Kas adalah aktiva yang paling mungkin untuk diselewengkan dan disalahgunakan oleh para karyawan. Nah, ini biasanya terjadinya korupsi-korupsi oleh karyawan atau pegawai itu ya, maka kita harus melakukan pengendalian. 4. Banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran uang. Transaksi ini bisa dilakukan secara tunai, bisa juga dilakukan secara kredit kan ya. Nah, kegiatan ini akan mempengaruhi baik penerimaan maupun pengeluaran kas. 11. Jenis-jenis pengendalian. Ada 2 pengendalian ya, nanti adalah A. Pengendalian untuk penerimaan kas dan B adalah pengendalian untuk pengeluaran kas. Pengendalian untuk penerimaan kas yang A ini adalah semua penerimaan kas harus segera dicatat. Hendaknya semua penerimaan kas pada hari itu juga harus disetor ke bank. Kemudian adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Nah, ini adalah perlunya pengendalian untuk penerimaan kas. Kemudian untuk pengeluaran kas, apa yang harus kita perhatikan? Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali pengeluaran yang jumlahnya kecil, yang tidak efisien jika dilakukan menggunakan cek, tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Kemudian cek harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Kemudian cek yang batal digunakan atau salah tulis harus diarsir dengan rapi.
D. Hendaknya diberikan cap lunas untuk bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Sekarang kita akan menguraikan atau menjelaskan pengendalian intern atas penerimaan kas. Aspek-aspek yang baik dari pengendalian intern atas penerimaan kas ini adalah: satu, adanya penyaringan terhadap calon-calon karyawan yang akan dipekerjakan untuk memberikan program pelatihan setelah mereka diterima. 2, menunjuk atau mengangkat karyawan tertentu sebagai kasir dan bendahara. 3, adanya pemisahan tugas antara kasir dan bagian yang mencatat. Ini adalah ya bagian akuntansi. Kemudian 4, otorisasi yang layak atas penerimaan kas di atas jumlah tertentu. Ini maksudnya diberikan kewenangan dalam menerima kas bila sudah ditentukan minimal jumlahnya berapa ya. Adanya dokumen pendukung dan pencatatan. Dokumen ini bisa berupa bukti-bukti, kemudian dari bukti-bukti transaksi itu dilakukan pencatatan. Itu maksudnya ya. 6, penggunaan cash register sebagai pencatat transaksi pada loket-loket pembayaran untuk penjualan tunai. 7, penerimaan kas disetorkan ke bank pada keesokan harinya. Dilakukan oleh karyawan yang bukan kasir dan bukan pula karyawan yang menangani buku besar dan buku tambahan. Oke, artinya setelah dicatat, kemudian untuk keesokan harinya itu harus disetorkan ke bank. Kemudian yang melakukan ini adalah karyawan dan bukan kasir. Kenapa bukan kasir? Kasir itu sudah mempunyai tugas sendiri ya. Kemudian bukan pula karyawan yang menangani buku besar dan buku tambahan. Kenapa begitu? Karena nanti bisa disalahgunakan. Sekarang uraian pengendalian intern atas pengeluaran kas. Aspek-aspek pengendalian intern atas pengeluaran kas ini meliputi: 1, setiap pengeluaran dilakukan dengan cek. Untuk pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui kas kecil. 2, pengeluaran besar harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau direksi. 3, karyawan yang menangani cek harus terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas. 4, auditor intern memeriksa transaksi-transaksi perusahaan apakah sesuai dengan kebijakan manajemen. 5, adanya dokumen pendukung dan pencatatan. 6, bukti cek yang belum digunakan harus disimpan dalam kotak besi dan di bawah pengawasan pejabat yang bukan menangani akuntansi. Nah, anak-anak, itu tadi uraian-uraian tentang pengendalian intern atas penerimaan kas maupun atas pengeluaran kas. 12 metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kas kecil ini ada 2, yaitu metode fluktuasi dan metode impres. 1, metode fluktuasi. Pengelolaan kas kecil dengan metode fluktuatif ini adalah manajemen petty cash yang dilakukan dengan menentukan saldo dana kas kecil tidak tetap, artinya berubah-ubah ya. Kemudian kalau metode impres ini adalah pengelolaan kas kecil. Sistem impres adalah manajemen kas yang dijalankan dengan menentukan jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir petty cash untuk dana kas kecil. Begitu. Jadi untuk impres ini bendahara akan memberikan uang sebesar yang tertulis di dalam cek tersebut. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang pengendalian dan pemantauan uang tunai. Silahkan kalian putar-putar kembali agar lebih paham ya. Bila ada yang belum jelas, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di grup WhatsApp ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.